cara dia untuk meminta seorang perempuan itu tidak semena-mena. Demi mengejar cintanya ini perang sak negara dilakoni. Tidak seperti koncoku sing ceritamu sing menyi-menyi nangis kerukupan bantal itu kan. Yang menarik lagi dengan Rahwana yang berapi-api ya, dengan segala emosinya dan lain-lain tuh yang berapi-api, ketika dia sudah ketemu Tari itu sudah lemah lembut. Oh. Kenapa kecurigaan itu teralamatkan ke wanita gitu loh? Ya. Saya tidak bisa melihat siapa yang bersalah. Oh nggak bisa, nggak berani. Nah Ya. Pak Jokowi tahu Astabrata nggak ya? Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat datang di Buka Buku, sebuah video yang mencoba menghargai pemikiran dan ide para penulis. Pada kesempatan hari ini kita bersama dengan seorang bidadari ya, akhirnya ya, setelah 11 episode kita bersama dengan Bu Risrawa Racetha itu, akhirnya kita kedatangan juga bidadari. Bu siapa namanya? Wahidah. Bu Wahidah Estiningsih ya? Estiningrum. Estiningrum? Iya. Kok namanya tidak berrima? Wahidah Esti kan harusnya belakangnya Iningsih gitu loh, sama-sama I. Muncul ada U itu depannya nggak ada U loh. Wahidah Estining. Lah justru itu seninya mas. Oh. Jujur ini. Nah, Bu Wahidah ini adalah seorang guru apa Bu? Kimia? Iya. SMA. Oh, Balga Inti ya dah. Balga Inti. Terus besok Minggu cari sayur bawa radio ya dah. Oh iya. Hati Lina, apa itu Hati Lina kenapa? Halina kawin Robi CS frustasi. Tabel periodik unsur-unsur dulu saya hafal itu waktu SMA. Hafal tak ya mas? Nggak tahu maknanya. Emang ada maknanya? Oh, ada maknanya tuh. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Wahidah akan menceritakan sebuah buku, yaitu bukunya siapa? Pak, manggilnya Pak atau Raden ya mas. Waduh, ini? Pak Pitoya Amri. Judulnya adalah Cinta Mati Dasamuka. Oke, kita lagi-lagi mengulas bukunya Pak Pitoya ya. Halo Pak Pitoya, bukunya saya ulas lagi. Pertanyaan pertama, itu kan novel wayang ya? Iya. Bagaimana hubungannya Bu Wahidah dengan wayang itu? Kok bisa apa ya, memutuskan untuk membaca novel wayang? Sebenarnya saya tuh tidak bisa dibilang apa ya, kayak wayang edik tuh enggak ya sebenarnya. Tapi pernah suka cerita Mahabharata. Mesti itu pasti gara-gara sinetron TV. Pak tahu. Saya anyel terhadap sinetron Mahabharata Antv itu ya, karena beribu-ribu tahun mbah-mbah kita ada wayang kulit itu nggak nyantol-nyantol, tapi karena sinetron Mahabharata itu banyak ibu-ibu pada nyantol ya. Nah, mungkin karena itu tidak semalam suntuk mungkin mas. Oh gitu? Iya. Oh. Kalau semalam suntuk itu cuma depannya aja yang dapat, nanti akhir-akhir. Kemudian di cerita itu apa yang menarik atau apa yang disukai? Ya kayak banyak apa ya, ternyata banyak filosofi gitu. Terus kan karena oh ya ini tuh dulu cerita Mahabharata ini saya pernah menemukan soal-soal di bahasa Jawa dan saya nggak bisa jawab. Gitu. Terus kayak berandai-andai dulu saya tahu ceritanya ini pasti saya bisa menjawab soal bahasa Jawa dari SD sampai SMA yang diulang-ulang pertanyaannya. Oke. Karena ceritanya, bukan karena aktor-aktornya ya? Bukan. Siapa namanya itu? Nama aktornya? Oh, kalau aktor favorit saya ada di situ. Oh, oke. Tapi jangan nggak jadi itu. Sudah mirip saya belum? Belum ya? Kan yang ngene-ngene kita potongannya kita ya. Itu berarti insight pertama tertarik dengan cerita wayang ya? Ya, terus tanya kan sama bapak saya, karena bapak saya kan dulu waktu muda suka sampai sekarang dia suka lihat wayang dan suka dengerin dulu sandiwara di radio. Terus saya mencocok-cocokkan antara cerita yang saya terima dengan yang versi bapak saya. Bapaknya nggak ikut nonton waktu itu? Ya ikut. Oh ikut. Oh. Tapi ya nggak serutin saya gitu. Oke.
terus ya udah tertarik ya, terus ya, suka ya. Ya. Nah, terus kemudian menemukan buku itu ceritanya bagaimana? Oke, jadi sebenarnya awalnya sama tokohnya dulu, Rahwana. Oke. Rahwana yang menculik Sinta itu loh. Itu kan udah terkenal sekali. Terus bisa dapat Pitoyo Amri itu sebenarnya saya tidak tahu novel wayang yang recommended itu siapa. Betul. Gitu. Tapi waktu itu saya melihat jenengan bedah buku yang Resi Durna. Ya, Resi Durna, dan itu pengarangnya adalah Pitoyo Amri. Jadi ketika saya mencari buku tentang novel wayang dan keluarlah ini, dan kebetulan juga di situ ada cerita Rahwana. Terus dari banyak judulnya Pak Pitoyo Amri, kenapa itu yang awalnya itu Rahwananya dulu yang menarik. Suka Rahwananya dulu ya? Iya, bukan suka sih, cuma penasaran dengan cerita aslinya gimana. Terus habis itu ternyata kok pengarangnya itu sama seperti yang saya lihat di review jenengan. Terus saya memutuskan untuk membeli dan membaca. Nah, kita tidak mungkin menceritakan semua isi buku ya. Betul. Nah, coba dari menurut pembacaan Bu Wahidah ini, kisah-kisah mana saja yang menarik untuk diceritakan, atau yang ini menarik, atau yang Bu Wahidah ternyata begini, atau menggetarkan gitu. Ini sih ya kan, kalau ini menurut saya selama ini kan kita taunya Rahwana itu pokoknya dia adalah mungkin simbol dari angkara murka ya, kayak gitu. Tapi ternyata di sini tuh ya kita menemukan pink inside. Pink inside dari apa itu? Pink inside? sisi pinknya, sisi unyu-unyunya. Sisi unyu-unyunya Rahwana ya? Iya, sisi pinknya dari si Rahwana ini. Dan ternyata dan kalau dari versi yang saya baca ini, saya menemukan sebuah versi cerita yang sebelumnya itu saya tidak menyangka bahwa akan begitu. Akan begini. Iya. Kalau selama ini kita tahu bahwa si Rahwana itu menculik Sinta karena dia terobsesi sama si Sinta gitu, karena dia pengen merebut Sinta dari Ramayana atau gimana, dari Rama Wijaya. Tapi di dalam buku ini tuh nanti ada sesuatu yang menarik. Tapi saya harus bercerita dari mana ini? Mana saja? Oh gitu ya. Sekilas saja. Oke, jadi si Rahwana ini dia kan terlahir dari sesuatu yang tidak direncanakan ya. Buku ini mengisahkan dari awal kelahirannya. Iya, dari awal kelahirannya. Dewi Sukesi itu ya. Iya, Dewi Sukesi dengan suaminya siapa ya, Mas? Begawan Resi Wisrawa. Oh iya, Wisrawa. Nah, itu kan awalnya mau melamar Sukesi untuk anaknya. Betul. Tapi si Sukesi ini karena dia adalah rajin membaca buku. Oh ya? Iya. Harus kita undang ya, dibuka buku ya. Nah, terus akhirnya si Sukesi ini karena dia penasaran dengan suatu ilmu, sastra jendra. Iya. Gitu, dan yang mengetahui sastra jendra itu ternyata adalah Begawan Wisrawa itu. Iya, Wisrawa. Terus Sukesi itu mau dinikahi kalau sudah ibaratnya itu dijelentrehke tentang ilmu itu. Terus akhirnya karena itu dan sampai sekarang tuh ilmu itu tuh ilmu apa itu saya juga nggak paham ya. Nah, itu kayak tidak semuanya bisa menerima ilmu itu, makanya si Wisrawa ini mengajarkan ilmu itu tuh di tempat yang sepi, tertutup, sunyi gitu. Jangan sampai ada orang yang mendengarkan. Iya, betul. Nah, padahal kan antara laki-laki dan perempuan tuh kalau ditempatkan dalam suatu situasi yang seperti itu kan mesti banyak godaan ya? Iya, banyak godaan. Bahkan sekelas Begawan Wisrawa yang menguasai ilmu sastra gender itu tergoda ya? Iya, tergoda sama Sukesi, dan akhirnya ya terjadilah. Ya, dan akhirnya hamil sih. Rahwana. Dan mungkin
kalau di sini beberapa ada kaitan antara ilmu yang sedang dia pelajari, terus kayak kondisi-kondisi saat itu. Jadi kondisi ketika mau melahirkan Rahwana itu kan kondisi yang mungkin awalnya kayak tidak direncanakan seperti itu, dan mempengaruhi kalau ini dari versi saya. Terus lahirlah Rahwana dengan karakter seperti ini. Ada juga nanti anak yang keempat itu kan ketika Wisrawa itu sudah lebih tenang, terus mempelajari ilmu dan lain sebagainya, itu juga sudah lebih tenang, dan lahirlah si Gunawan Wibisana. Anak keempat itu dia cerdas, yang rupawan, cerdas. Jadi mungkin ada kaitan antara ketenangan seorang ayah dan ibu dengan anak yang dilahirkan. Ada hubungannya. Ada hubungannya. Kalau saya membaca di sini, itu pertama yang saya dapatkan dari buku ini. Itu saya mengcapture peristiwa itu dulu ya. Jadi ada seorang ayah ingin melamarkan anaknya ke siapa itu namanya, Sukesi. Tetapi Sukesi meminta syarat, ya kan? Aku nggak tahu yang diulas begitu ya, tapi bisa yang lain. Syaratnya 2, bisa mengalahkan itu Jambu Mangli, sama yang bisa membabat ilmu itu, gitu kan. Nah, kemudian terjadilah itu. Nah, pertanyaan saya begini, kira-kira siapa yang paling bisa disalahkan? Apakah Sukesi? Apakah Wisrawa? Apakah Danapati? Danapati ya, anaknya Wisrawa itu ya. Ngelamar kok ngapun wong tuane mbok dilamar dhewe gitu loh. Nah, kira-kira menurut Bu Wahidah, saya tidak bisa melihat siapa yang bersalah. Nggak bisa nggak berani. Saya tidak bisa melihat siapa yang bersalah. Tapi semuanya punya porsi kesalahan. Punya porsinya masing-masing. Oke. Terus sampai mana ini? Sampai lahir ya. Langsung singkat cerita aja ya. Boleh ya. Ketika dewasa, itu kan pokoknya ada suatu peristiwa yang mempertemukan antara Rahwana ini dengan namanya Dewi Widowati. Oke, Dewi Widowati. Ya, Dewi Widowati itu Dewi yang cantik. Ya, dan Rahwana jatuh hati kepadanya. Oke. Terus tapi ini, dan cara Rahwana jatuh hati dan cara meminta seorang wanita untuk bisa menjadi pendampingnya itu cukup sweet ya. Jadi meskipun Rahwana itu orang yang sangat ini loh, pokoknya sidik-sidik marah gitu, nggak suka penggal. Arogan. Gitu. Ya. Orang nggak suka penggal. Karena dia punya kekuasaan juga ya. Ya, sangat tego kan. Tapi cara dia untuk meminta seorang perempuan itu tidak semena-mena gitu. Dia tetap tetap meminta dengan orang tuanya, minta baik-baik kalau suka sama Widowati dan mau membawa Widowati ke istana untuk menjadi permaisuri lah ya. Sopan ya. Sopan. Tidak seperti kasus apa itu? Yang saat ini sedang marak ya. Yang pemilik pesantren itu ya. Iya, yang melakukan tindakan kekerasan, pelecehan seksual itu. Berarti Rahwana lebih ya? Lebih menjaji ya. Rahwana lebih menjaji teman-teman daripada. Terus hal menarik lainnya yang saya ketahui dengan membaca buku ini adalah cerita bahwa ketika Rahwana ini menggugat Kahyangan karena dia telah dibohongi sama dewa-dewa. Dia menggugat Kahyangan. Nah, di Kahyangan itu dewa juga punya trik, yaitu ada salah satu namanya Dewi Tari yang dia tuh mirip sekali dengan Dewi Widowati, sang pujaan hatinya Rahwana. Diwake kuwi timbang musak ngasih Kahyangan. Ya, dikasihlah Dewi Tari. Dan Dewi Tari itu punya 2 pendamping yang saudara atau saya konsolnya nggak ngerti ya. Iya. Pokoknya mirip juga sebenarnya. Tapi dia hanya melihat bahwa Widowati itu ada di Tari gitu. Makanya ketika tiga-tiganya bawaan pulang ke Alangkodirojo itu Rahwana nggak mau, saya cukup 1. Dikai telu, sing dijupuk siji. 1 ya. Enggak seperti teman kita ya. Iya. Dikasih 1 maunya 1 nyari lagi 3. Nah, kalau ini dikasih 3 maunya tetap Dewi Tari aja. Terus yang 2 akhirnya dibawa
juga ke Alam Kadiraja tapi dinikahkan dengan adiknya. Oh, diberikan didistribusi ke adik-adiknya ya? Aduh, nek wanita dengan bahasa distribusi ya. Dinikahkan ya, dinikahkan dengan adik-adiknya. Tuh, terus dan yang menarik lagi dengan Rahwana yang berapi-api ya, dengan segala emosinya dan lain-lain tuh yang berapi-api, ketika dia sudah ketemu Tari itu sudah lemah lembut. Bahkan dia tahu bahwa dengan menikah dengan Tari itu ada sebagian kekuatannya yang hilang. Tapi tetap dilakoni. Iya, tapi tetap dilakoni. Demi itu tadi ya. Demi bisa. Hati ya. Iya, sama. Iya, Rahwana. Pink inside. Iya. Kucingnya. Kita pagi ini coba meng-highlight itu ya. Sisi unyu-unyunya Rahwana. Unyu-unyunya Rahwana. Tapi Rahwana pinter loh, meskipun iya memang sih kekuatanku itu berkurang, tapi dia punya cara lain gitu untuk ya dia belajar dengan dia belajar suatu ilmu gitu, nanti ilmunya akan muncul di akhir sesi. Oke. Terus habis itu setelah mereka menikah dan akhirnya mereka akan mempunyai anak gitu. Nah, semenjak menikah dengan Tari itu Rahwana ini lebih calm down istilahnya. Lebih slow. Dan dia nesunan. Iya, nggak nesunan, tapi dia banyak pergi karena memang misinya itu menaklukkan negara. Iya, pengen memperluas wilayah. Iya, zaman dulu memang budayanya gitu ya. Pokoknya suatu negara dianggap maju kalau bisa menaklukkan negara lain. Ya. Itu nih kita lihat pakai kacamata hari ini mungkin kejam ya, tapi zaman biyen memang ngono, kudune ngono. Nek ngono malah lucu ya. Malah di embargo. Embargo itu apalah? Namanya embarkasi. Nah, terus habis itu pas si Tari ini mau melahirkan, Rahwana kan dalam keadaan dia tidak di istana, dan di situ hanya ada Gunawan Wibisana sama kayak ibaratnya apa ya, bidannya gitu, sama sekarang itu. Nah, ternyata Dewi Tari itu melahirkan seorang anak perempuan yang sangat cantik dan sangat mirip dengan ibunya. Gitu. Terus waktu itu muncullah bisikan-bisikan bahwa nanti akan membahayakan kalau si anak ini akan besar, nanti bisa jadi malah Rahwana ini akan naksir gitu sama anaknya sendiri itu. Di buku ini bahasa menitis tidak diceritakan ya? Menitis ya diceritakan sih. Cuma kalau di sini tuh lebih ke ini ya, sisi rasionalitasnya ya? Iya. Karena mungkin novel terus. Iya. Kalau di yang umum kan anaknya itu kan Dewi Dwiti menitis ke anaknya itu ya. Iya. Jadi permainan para dewa supaya supaya Rahwana itu tidak lagi tergila-gila dengan Widowati. Ya wis diweke anake wae, dititiske ning anake ben tobat gitu. Tapi ternyata Wibisana justru melihat kemungkinan lain, potensi lain. Ya aku ngerti masku, ketoke anaknya pun dirayah gitu, ngono kan? Karena saking obsesnya, karena Wibisana tuh melihat keinginan Rahwana itu ada 3, tapi yang saya ingat hanya 2, yaitu yang pertama perluas wilayah, terus Widowati. Pertama, kedua urutannya saya lupa, tapi intinya 2 itu adalah menjadi ibaratnya tujuan hidupnya Rahwana. Yang ketiga aku ngerti, menjadi Menko Polhukam gitu. Akhirnya karena melihat potensi itu, terus akhirnya si anaknya ini kan bahasanya itu ditukar, ditukar terus kemudian diganti dengan Indrajit. Iya betul. Ya, putra, dengan seorang putra yang terbuat dari Mega. Betul. Makanya nama lainnya Megananda itu. Indrajit atau Megananda itu karena dari Mega itu. Disabdo terus jadi Indrajit. Oh gitu. Ya udah, terus tapi kembali lagi bahwa Rahwana itu bukan orang yang bodoh ya. Saya tahu bahwa Indrajit itu anaknya, lalu dia mencari tahu sendiri gitu. Dia punya seorang mata-mata namanya kalau nggak salah Kalamarica ya. Betul, Kalamarica. Ya, ibaratnya jadi orang kepercayaannya Rahwana. Terus sampai Rahwana ini menemukan ada seorang putri yang tinggal di hutan gitu, dan ternyata dia tinggal di sana sama suaminya, yaitu Raden Ramawijaya. Oh, tiba-tiba Sinta sudah besar. Ya. Oke. Dan Sinta inilah ternyata adalah, kalau di versi buku ini diceritakan,
Sinta ini adalah anaknya Dasamuka atau anaknya Rahwana. Dan kalau di sini itu diceritakannya adalah dia bukan terobsesi dengan Widowatinya, tapi karena itu adalah anaknya yang buku itu malah begitu. Iya. Jadi di buku ini adalah Sinta itu adalah anaknya yang ibaratnya anaknya yang hilang, yang tertukar. Jadi dia harus membawa pulang lagi. Gitu. Bahkan waktu itu ketika si Rahwana ini berhasil membawa Sinta ke Alkadiraja, dan di Alkadiraja itu juga sama sekali tidak disentuh, dia ditempatkan di sebuah taman. Namanya taman apa ya? Asoka, saya lupa. Dan di sebuah taman, dan semua fasilitas itu disediakan, makanan lengkap, bahkan sampai teman ya, anaknya Gunawan Wibisana kan diminta untuk menjadi temannya Sinta gitu. Terus si Rahwana ini kan cerita sama ibunya Dewi Sukesi. Apa yang ada, keinginan yang ada di dalam dirinya adalah yaitu membawa lagi Sinta itu di istana ini. Bahkan si Rahwana tuh dari sisi dia sebagai seorang bapak, seharusnya ketika si Sinta itu menikah dengan Rama Wijaya, orang pertama yang harus dimintai restu itu adalah Rahwana. Dia semacam tidak terima gitu ya? Iya, dia bilang seperti itu sama ibunya. Aku baru tahu, menarik, ternyata Pak Witoyo gitu ya? Iya, dia bisa. Terus. Nah itu, jadi fakta itu yang baru saya tahu dari buku ini, bahwa ternyata Sinta itu adalah anaknya. Terus cinta itu ya tidak hanya cinta kepada pasangan ya, cinta kepada anaknya. Terus larinya ke situ ya? Iya. Kalau saya kan ini ya, saya taunya versi umum dulu ya, perjalanannya. Jadi Rama menikah Sinta, terus Rahwana mencintai Sinta, kemudian diculik gitu. Nah, setelah saya tahu informasi bahwa Sinta itu ternyata anaknya, cerita tentang cinta Rahwana ke Sinta itu rodok menggangguku. Wah, ternyata anaknya pragayung gitu. Itu makanya terus tak tanamkan, itu teori konspirasi gitu. Teori konspirasi supaya kisah heroisme percintaan itu tetap hidup gitu. Karena kan itu sindrom ya, atau gangguan ya, atau apa ya, yang jatuh cinta kepada anaknya sendiri, ingin mengawini anaknya sendiri itu kan mungkin ketidaknormalan, atau kurang tahu aku, mungkin normal dalam versi yang lain ya. Nah makanya semenjak tahu info itu, waduh kok ternyata anaknya, jadi ora gayeng. Seperti buku novelnya Chandra Malik yang judulnya Laila itu kan ada tokoh namanya, siapa namanya ya, saya lupa itu. Terus hasrat terhadap seorang perempuan, ini spoiler ya, ternyata kui saudara kembari, kan jadi poklek gitu loh, nggak enak pokleknya, patahannya nggak enak. Kalau stand up kan patahan jadi lucu ya, kalau termasuk kalau bagi saya patahannya nggak enak. Harusnya aku nggak usah tahu info itu supaya aku nek diceritani koncoku ketika misalnya dia patah hati gitu ya, pernah tak motivasi dengan cerita ini. Rahwana gitu demi mengejar cintanya ini perang sak negara dilakoni, tidak seperti koncoku sing ceritamu sing menyi nangis kerukupan bantal itu kan nganu ya, apa ya, tidak kesatria kok, tidak gagah gitu. Nah tapi kalau menurut saya ini mungkin bisa, ini adalah memperhalus ya itu, kalau cinta kepada mosok anak dewe mau diperistri ibaratnya itu kan suatu ketidaknormalan ya. Tapi di sini kan mungkin semua itu kayak jadi diperhalus gitu loh, diperhalus bahwa cintanya Dasamuka terhadap Widowati yang dia berwujud tari, dia berwujud Sukasalya, sampai dia berwujud anaknya sendiri, itu tuh ya tetap berkibar-kibar, apa ya namanya, tetap membara. Saya belum baca buku itu ya, tapi saya yakin buku itu pasti menarik, iya kan, apalagi disampaikan oleh Pak Witoyo. Saya kan tahu polanya Pak Witoyo di buku-buku kan begitu ya. Nah, di Rahwana pasti juga menarik, tapi saya ini kaget tadi. Ternyata sejak awal diceritakan bahwa Rahwana tahu bahwa dia anaknya gitu loh. Kemudian cinta yang dikisahkan itu bukan cinta
ingin memiliki, ingin menikahi, tapi tadi ya cinta kepada anaknya tidak terima, itu tadi ya. Ini sih Mas, mengkip ya. Iya, Widowati wis wujude sapa wae, wis wujude istrine, wujudnya siapa, bukan wujud ke anaknya itu. Ya udah, itu ada di Widowati itu di situ gitu. Dan berarti kan di sini kan malah justru tidak ditampakkan apa ya ibaratnya sisi nafsunya si Rahwana kalau soal maksudnya. Oh, ada versi yang Rahwana memang tidak, misalnya versinya Sujiwo Tejo ya, kan beliau kan sangat memuja kan dalam tanda kutip Rahwana itu, bahkan ya itu dia apa tidak disentuh, setiap hari dibacakan puisi sweet gitu. Jadi ada versi bahwa ketika tidak ada info bahwa dia anaknya itu keren, cuma ini buku yang menceritakan info itu tapi juga keren gitu. Versi wayang. Versi Pak Witoyo ya. Iya, versi wayang. Di sini pertanyaannya begini, ada celutukannya Sujiwo Tejo itu begini. Kalau Sinta itu bosan dengan Rama kan dikisahkan laki-laki yang apa ya, rapi, kalau pulang nggak pernah telat, lugu, manutan, terus ngerti rawon, maco, gitu. Gondrong banget gitu, maco, penuh petualangan gitu. Terus, apa ibarat namanya apa sih gitu. Anak sekarang itu bad boy. Bad boy menarik. Nah, pertanyaanmu begitu. Menurut pandanganmu celutukannya itu benar nggak? Apakah wanita itu bosan dengan laki-laki yang manutan gitu? Apakah daya petualangannya tumbuh ketika melihat bad boy? Bukan manutan ya, nek terlalu bad boy ya repot ya. Oke, berarti ada batas ya. Yo, iya. Bad boy ini ngojo, tapi ada pagarnya lah ya, gitu ya. Lebih tepatnya itu adalah petualang. Ya sebenarnya kalau petualang itu udah satu paket gitu. Oh gitu, nggak perlu gondrong. Gondrong adalah bonus. Oke, begitu teman-teman bisa lihat bukunya. Ini apa lagi yang menarik tadi, ilmu tadi apa? Oh iya itu. Terus kuncinya Hanuman kalau menurut saya dari membaca buku ini, kuncinya Hanuman dia bisa mengalahkan Dasamuka itu adalah karena ada keberpihakan dari Gunawan Wibisana. Oh iya, Gunawan Wibisana membela ya? Iya, kepada Rama Wijaya. Jadi ibaratnya itu kelemahan-kelemahan dari Dasamuka itu diperlihatkan, termasuk bagaimana ketika nanti dia berhadapan dengan Indrajit, bagaimana Indrajit itu kan, Indrajit itu nggak begitu ini ya, bagaimana dia harus Pate siapa ya itu, saya lupa namanya. Ada Pate juga yang dia termasuk ibaratnya sakti gitu. Terus dengan Kumbakarna juga. Dan iya, Kumbakarna itu di sini ada yang menyentuh juga ketika saya membaca itu. Kumbakarna itu kan dia berjanji akan membela negerinya, meskipun dia sebenarnya tidak sepakat dengan kakaknya, tapi dia berdiri untuk membela negerinya. Patriotisme semu. Semuanya apa ya? Rojone kleru. Oh gitu. Dia itu dipanah tangannya itu dia masih berperang, dipanah tangan satunya lagi. Dia masih masih membela sampai tidak punya tangan, tidak punya kaki, gelundung kayak gitu, sampai menghabisi banyak pasukan kerang. Itu kayak ya ampun, Kumbakarna itu di balik sisinya yang kita lihat di awal tadi ya, dia kan jiwa rebahan ya, kayaknya itu tidur enak, tidur nyenyak, makan enak, jadi panjang, tapi dia punya sisi patriotisme. Terus pertanyaannya begini, Rahwana kan punya dua adik, katakanlah yang laki-laki tadi ya, aku tidak bicara secara menggunakan dua adik yang memiliki sikap yang berbeda pandangan. Kumbakarna memilih untuk menemani kakaknya dengan dalih membela negara. Tapi tidak sepakat loh, dia tidak. Iya, betul, tidak sepakat terhadap penculikan itu, tapi membela negaranya kan. Satunya Wibisana dikandani ragelem, ya wis aku apa ya, membelot seperti Amado. Kamu tahu Amado nggak di film Naruto itu loh? Nggak tahu ya. Dia membelot gitu loh. Nah,
menurutmu mana yang keren? Dua-duanya keren. Dua-duanya keren? Iya. Oh, ya? Jadi ada sisi kerennya. Kalau dari Bung Karno itu kerennya adalah apa namanya, jiwa pantang menyerahnya itu. Ya mau dia aja nggak punya tangan aja dia masih ibaratnya itu nggak punya tangan aja dia masih mau bekerja gitu. Itu kan kalau dari filosofinya ya. Misalkan Indonesia ya, yang sudah bobrok gini ya. Misalkan Indonesia, misalkan Indonesia sudah parah ya. Kemudian ada satu tokoh untuk memilih bersama dengan Indonesia atau dikandani ngeyel yowes tak lungo wae gitu, ini enggak sebanding enggak permisalan itu? Apa beda? Ya kalau memang yang dilakukan oleh rajanya itu salah dan dia belot ya benar. Berarti Wibisana juga benar? Ya kan tadi dua-duanya punya ini sama-sama keren menurutmu ya? Kalau menurut saya ada sisi kerennya. Tadi belum kematian Dasamuka tadi belum. Terus kan akhirnya kan terjadilah perang antara Ramawijaya dan pasukan Kera yang dipimpin oleh Hanuman. Dia menyerang Alangkadiraja terus untuk merebut kembali Sinta. Itu kan dia bisa mengalahkan itu, menurut saya itu peran Wibisana itu di situ ada. Karena ada kelemahan-kelemahan termasuk sampai di kematiannya Dasamuka itu juga dari apa ya, jadi idenya itu ya kayak ilmu tentang namanya Pancasona. Jadi Hanuman itu mengamati itu. Jadi ketika kepalanya Dasamuka itu terpenggal satu dan dia kepalanya itu menyentuh tanah, nanti akan pukul lagi. Penggal terus akhirnya pola itu diketahui oleh Hanuman. Terus itu yang menjadi itu enggak Tukul Rahwana itu bukan? Tukul Arwana itu. Tukul Rahwana itu terus akhirnya dengan pola pengamatan itu dan teringat dengan Pancasona itu terus akhirnya sebelum kepalanya itu menyentuh tanah ditangkap. Terus akhirnya Dasamuka mati karena kan dipenggal, kalau kepalanya tidak menyentuh tanah kan tidak tukul lagi. Pancasonanya tidak berlaku. Iya. Terus akhirnya ya Dasamuka mati. Buku ini sampai situ atau sampai Sinta Patiobong? Enggak, hanya sampai situ. Terus kemudian si Rama kan membawa kembali Sinta, terus Wibisana tidak mau menjabat. Itu kan satu-satunya sebenarnya pewaris tahta itu kan Wibisana. Tapi Wibisana tidak mau. Oh ya? Tidak mau di negara itu. Terus dia apa ya? Yang mewariskan apa sih namanya, saya lupa. Itu ada di Mahabharata juga, mewariskan tahta. Bukan, mewariskan apa ya istilah itu? Mewariskan Hastabrata. Oh, Hastabrata. Itu benar nggak dari Wibisana? Itu dari siapa ya? Saya lupa. Hastabrata. Tentang oh iya betul. Hastabrata itu pertama dari Rama ke Wibisana. Kemudian nanti lanjut ke cerita Mahabharata dari Kresna ke Arjuna ya kalau nggak salah ya. Nah ya itu. Asta itu 8, berarti itu laku. Jadi pemimpin itu harus seperti 8 unsur itu yang matahari. Pemimpin harus seperti matahari yang menyinari, memberi inspirasi. Harus seperti bulan yang memberi petunjuk di tengah kegelapan gulita. Harus seperti bintang yang menjadi apa? Bintang itu apa? Apa itu? Arah apa itu? Bukan. Kalau pelaut terus nonton bintang, arahnya ke sana, jadi apa itu? Petunjuk arah. Semacam itu, harus jadi lautan yang hatinya segoro, begitulah. Ada 8 unsur Astabrata. Nah, Pak Jokowi tahu Astabrata enggak ya? Oh gitu ya Mas, aku kan naik gitu Mas, close the door. Oke, pertanyaan terakhir ini enggak tentang enggak diceritakan tentang Patiobongnya Sinta ya? Enggak. Kamu tahu nggak Sinta melakukan Patiobong? Oh, kamu yang nggak tahu? Oh, tahu toh? Tahu. Oh. Yang itu tadi dia seperti ibarat itu kamu udah diapain aja sama Rahwana gitu. Terus dia bersumpah bahwa dia sama sekali tidak disentuh. Terus dia apa itu? Iya, Patiobong. Akhirnya tidak mati. Kesimpulannya dia suci gitu ya. Pertanyaannya begini. Sinta melakukan Patiobong itu menurut versimu lebih indah
Sinta yang mengusulkan atau Rama yang meminta? Misalnya ketika sudah bertemu, perang menang loh, ketemu, terus Rama curiga, jangan-jangan sudah diapa-apakan, aku nggak percaya, coba kamu pati obong, begitu, atau Sinta yang menawarkan diri? Oh, diuji. Kayak diuji tuh, kamu percaya nggak sama aku gitu. Jadi ya Sinta diem dulu gitu. Tapi kalau Ramanya, ini saya tidak menjawab pertanyaan itu ya, tapi saya jadi muncul sebuah ini. Oh, coba kalau nanti saya diem aja, saya bakal dicurigai nggak ya gitu. Oh, memang perempuan sukanya ngetes gitu ya? Iya, ngetes. Oh, ternyata kalau ternyata dia curiga, berarti dia nggak percaya. Berarti lah, terus kalau misalnya udah dia apa-apain sama Sinta, terus gimana? Saya tidak diterima menjadi istrimu lagi, banyak kan gitu. Berarti kan kalau memang nanti Rama Wijaya ternyata misalnya Sinta diperkosa misalnya ya, itu kan Rahwan aja menerima dia sudah menjadi istrinya. Waduh, Ramayana. Unik sekali. Jangan-jangan sikap Rama yang menaruh curiga begitu membuat bisa jadi membuat Sinta lebih respect ke Rahwana ya, bisa jadi gitu nggak? Mungkin ya. Oh, menurutmu mungkin? Karena mungkin ya. Tapi terus kalau menjawab pertanyaan jenengan tadi, ini kan saya tadi tiba-tiba teringat ya. Tapi kalau saya menjawab pertanyaan tadi bahwa lebih baik lebih indah mana yang diminta atau kita yang membuktikan? Ya kita yang membuktikan, kita tuh nggak diapa-apain loh. Lebih indah kalau Sinta yang membuktikan. Padahal dengan Sinta yang inisiatif membuktikan diri, itu kan menaruh curiga bahwa jangan-jangan dia curiga. Jadi Ya, supaya kecurigaannya itu belum terkatakan, aku tak inisiatif dulu gitu. Kan dasarnya dari situ kan. Tapi kan juga pada akhirnya kan Sinta kan tahu apa yang terjadi dalam dirinya gitu. Bukan faktanya ya, tapi ke modus itunya. Ya itu jawaban saya. Menurut saya lebih indah kalau Sinta yang membuktikan. Nah, kalau saya ditanya itu, tapi saya laki-laki ya kan, pertanyaan itu kan ke Sinta ya. Harusnya Sinta juga ini. Loh kok kamu nggak percaya saya? Emang saya percaya kamu. 12 tahun kita berpisah, kamu ngapain aja misalnya gitu. Kenapa serang-serangan ya? Kenapa kecurigaan itu teralamatkan ke wanita gitu loh? Kecurigaan untuk tidak setia atau kecurigaan untuk berlaku serong itu teralamatkan ke wanita. Padahal peluangnya lebih banyak pria gitu. Masa? Kayak wanita kebanyakan setia nih mas. Pria-pria yang menurutku jumlahnya sama, karena pria yang nggak setia kan ke wanita juga. Iya juga ya. Kalau orang matematika itu gitu ya. Pria yang selingkuh dengan wanita yang selingkuh jumlahnya banyak banget. Ya podo kok laki-laki selingkuh dengan wanita. Wanita yang selingkuh dengan laki-laki. Tapi ada loh mas, sekarang selingkuhnya tuh laki-laki sama laki-laki. Aduh. Oh iya, saya tidak membayangkan variabel itu ya. Oke, terakhir ya. Berarti kasus Novia yang bunuh diri itu kesatria atau bagaimana itu? Menurut saya sendiri ya, mungkin kalau Novia tidak seperti itu, semuanya tidak akan terungkap gitu loh. Kan Novia juga sudah mengadu dan lain sebagainya. Bahkan dia bunuh diri itu kan pasti sudah. Mentok. Saya harus mencari perlindungan kepada siapa lagi gitu. Kepada ini malah disuruh aborsi, pada sana tidak direspon, terus akhirnya tekanan-tekanan itu muncul, terus yaudah saya bunuh diri aja. Dengan adanya seperti ini kan semuanya jadi terbukti, melek gitu loh. Terungkap ya. Terungkap dan melek. Oke. Terakhir terus ya tadi ya, Bu Wahidah, kira-kira ini kenapa teman-teman harus membaca buku ini? Oke. Yang tadi sudah saya sampaikan adalah di situ kisah-kisahnya itu kalau misalnya kita mau mengambil hikmah dari filosofi itu loh, oh ternyata kalau seperti ini tuh seperti ini ya, itu kita bisa mendapatkan di buku itu. Dan bahkan sampai ada cerita dari think inside-nya si Rahwana itu juga saya temukan di buku itu. Dan buku itu tuh juga bahasanya tuh menurut saya
Tidak berat ya? Iya, tidak berat, tidak. Dia Pak Pito itu bisa membumikan bahasa langit. Sepakat. Ini bagi pemula-pemula yang baru memulai membaca buku atau membaca novel yang mungkin bosan sama novel-novel termehek-mehek seperti itu, bisa dicoba. Novel versi wayang. Oke. Terima kasih Bu Wahidah. Saya merasa bahagia karena setahu saya guru kimia yang edik terhadap membaca ini baru jenengan. Itu kesimpulannya dua. Yang pertama, guru kimia memang tidak edik membaca. Yang kesimpulan kedua, saya tidak banyak bergaul dengan guru kimia. Yang kedua deh Mas. Yang kedua ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan Buka Buku. Kalau ada usulan atau request buku, nanti mungkin bisa disematkan di kolom komentar. Begitu saja, sampai ketemu di Buka Buku selanjutnya.